Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada materi sebelumnya pembahasan kita tentang mengenal apa saja toolbox yang ada di Microsoft Visual Studio 2008. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan fungsi if dengan studi kasus form login yang ada di project kita yang sebelumnya. Ya, seperti biasa, buka terlebih dahulu aplikasinya, Microsoft Visual Studio 2008, nama projectnya app toolbox yang kita buat kemarin. Ya, di sini sudah ada 3 form yang kita buat, yaitu form 1 itu form login kalau saya tidak salah, form utama dan form data barang. Untuk form 1 saya rename aja biar lebih mudah. Untuk namanya form login. Bentar. Yes, ya. Untuk menampilkan desain formnya, klik kanan, pilih view designer. Ya, seperti ini. Ya, pada pembahasan kita kali ini kita akan menggunakan logika if untuk login di form kita ini. Jadi nanti setelah jika loginnya berhasil akan masuk dia ke menu utama gitu. Jadi untuk form login ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan database atau tidak dengan database. Untuk pembahasan login dengan database itu nanti di mata perkuliahan VB lanjutan atau VB kedua, dan ada juga nanti VB ketiga. Jadi untuk VB 1 ini kita perkenalan saja bagaimana menggunakan fungsi-fungsinya. Ya, yang pertama seperti biasa sebelum coding kita harus memberi penamaan setiap elemen yang ada di dalam form. Jadi untuk penamaannya di textbox 1 kita buat txt user. Untuk di textbox 2 kita buat penamaannya txt pass, untuk txt password maksudnya. Jadi di button 1 kita buat penamaannya btn login. Di button keluar buat penamaannya btn keluar. Oke. Ya. Untuk review kembali saya ingatkan untuk di sini name, untuk name di sini itu yang akan tampil di editor, code editor. Sedangkan untuk tampilan di displaynya itu di teks. Di sini ini displaynya, teksnya kita kosongkan karena untuk inputan. Sama juga di button, tulis di teks kita buat login, itu akan nampil di displaynya, nampil di tampilan desainnya. Untuk name akan nampil di code editor. Jadi teks di sini akan nampil di desain, ini desain editornya. Untuk name akan nampil di code editor. Jadi untuk nampil ke code editornya pilih view. Ya, di sini. Ya, jadi tadi kita akan membuat penggunaan logika if dengan studi kasus untuk button login ini. Jadi di sini kita klik aja 2 kali button loginnya, akan nampil seperti ini. Ya, kita gunakan logika if-nya di sini. If
txt user dot text sama dengan, saya buat aja admin, and txt password dot text sama dengan 12345. Dan di sini codingnya if jika txt user sama dengan admin dan txt password sama dengan 12345, maka pertama akan saya buat tampilan dulu msg box jadi nanti akan tampil sebuah message box login berhasil. Else selain itu, maka saya akan panggil juga message box login gagal. Ya, jadi di sini penggunaan logika if sederhana. Jadi kondisinya jika txt user.text sama dengan admin dan txt password.text sama dengan 12345, maka akan tampil sebuah message box login berhasil. Jika tidak, maka akan tampil sebuah message box login gagal. Oke, coba dijalankan aplikasinya. Username kita buat admin, password 12345, klik login. Ya, nampil dia login berhasil. Jadi kalau kita di sini buat username Bambang misalnya, password 12345, akan nampil sebuah message box login gagal seperti itu. Ya, jadi kalau ini kan kita menggunakan sebuah if dengan sebuah kondisi dan sebuah kondisi lainnya else selain itu, dengan kondisi selain itu. Jadi kita bisa juga menggunakan if dengan kondisi percabangan menggunakan else if. Jadi kita buat else if txt user.text sama dengan misalnya mau kita buat Bambang and txt password text sama dengan 12345, dan maka akan nampil sebuah message box login berhasil. Ya, coba dijalankan dulu aplikasi. Username admin, password 12345, login berhasil. Oke, username Bambang, D-nya huruf besar ya, Bambang, passwordnya 12345, login berhasil. Jika Bambang passwordnya 123, maka login akan gagal. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan dua buah kondisi if. If yang pertama kondisinya untuk admin dan passwordnya 12345. If yang kedua untuk kondisi teks usernya Bambang dan passwordnya 12345. Ya, ini dua buah percabangan. Jadi di sini bedanya else, if dan else adalah kalau else if dia selain if yang pertama dengan mensyaratkan kondisi. Jadi ada syaratnya di sini. Seperti ini. Else if selain itu jika txt user Bambang dan passwordnya 12345, maka loginnya berhasil. Sedangkan kalau else dia tidak ada kondisi, berarti selain itu.
Jadi selain ini dua, maka kondisinya login gagal seperti itu. Jadi kalau else if dengan kondisi, else tidak ada kondisi sama sekali. Oke, nah itu dia penggunaan if-nya. Coba kita lihat dulu ya. Coba kita jalankan. Username admin, password 12345. Ya, di sini kan tampilan passwordnya masih nampak ya 12345 ya. Sedangkan kalau kita menggunakan biasanya login di Facebook, di Instagram atau sebagainya, itu passwordnya tampilannya tidak nampak, diganti dengan bintang. Ya, ini bisa juga kita ganti. Caranya klik di txt password, di textbox password ini, klik di sini, pilih password chart, cari di propertiesnya password chart, ini dia password chart, ganti dengan bintang. Coba dijalankan. Username admin, password 12345. Ya, jadi dia udah diganti dengan karakter bintang. Jadi apakah bisa mengganti dengan karakter lainnya? Bisa. Nah, di sini misalnya saya mau ganti dengan karakter pagar. Pagar misal. Coba jalankan admin password 12345. Ya, bisa di customize. Oke. Selanjutnya ini kan form loginnya tampilannya cuma kecil ya, nggak full screen. Di sini bisa kita juga buat full screen dengan cara mengklik bagian form loginnya di luar, jangan di sini, tapi di bagian ini. Di sini klik di bagian formnya, terus dipilih di sini Windows 10. Ini dia Windows 10. Nah, pilih dia yang maximize. Oke, coba jalankan aplikasinya. Ya, tampilannya akan masih full screen. Oke, coba kita isikan username sama dengan admin, password 12345, login. Ya, seharusnya jika login berhasil kan akan nampil ya ke menu utama. Tapi di sini baru kita buat coding untuk kondisi if jika login berhasil, tampilannya cuma message box. Ya, di sini bisa kita buat juga untuk codingnya nampil ke menu utama. Caranya dengan masukkan coding di sini di kondisi then-nya. Jadi jika txt user.txt sama dengan admin dan password sama dengan 12345, then maka akan nampil sebuah message box login berhasil dan akan masuk ke menu utama. Caranya ketik menu form, menu utama, titik show, me, titik hide. Ya, di sini kondisinya berarti form menu utama show berarti dipanggil, kita mau di form utama, dan form login ini akan disembunyikan me.hide. Jadi coding ini di copy, masukkan di kondisi yang kedua seperti ini. Ya. Jadi admin 12345 login berhasil, maka akan nampil form menu utamanya seperti ini. Ini form menu utamanya belum maksimas ya, boleh kalian membuat maksimis. Caranya seperti tadi. Oke, jadi tadi kan udah kita buat coding untuk button login. Sekarang kita buat coding untuk button keluar. Codingnya gampang, cuman n aja, n. Ya. Jadi jika button keluar diklik, maka akan perintah n itu ya plus, dia akan berhenti aplikasinya. Jadi di sini misalnya kita isi admin
saja kita klik button keluar, maka akan berhenti aplikasinya. Ya, jadi itu aja pertemuan ketiga. Pertemuan kita yang ketiga kita mempelajari tentang perintah if dengan studi kasus button login, ya, dengan beberapa tips juga tadi untuk membuat password char mengganti karakter password char jadi pagar, boleh juga bintang atau sebagainya, dan juga coding untuk button keluar dan teknik untuk menampilkan full screen di formnya itu dengan menggunakan Windows 10 Maximize. Jadi itu aja, semoga bermanfaat.